Salah pilih lawan. Membenturkan Jokowi dengan Mega untuk menjegal Ganjar. Mengikuti perkembangan politik menjelang 2024, lalu mencoba membaca arah manuver serangan pelemahan dari partai-partai oposisi saat ini. Rupanya hanya berfokus pada upaya pembusukan soliditas PDI Perjuangan. Tentu saja, ini dilakukan karena PDI Perjuangan adalah partai besar pemenang pada Pilpres dan Pemilu tahun 2019, yang tentu saja memiliki kemungkinan besar memenangkan Pilpres dan Pemilu tahun 2024 nanti. Salah satunya yang santer dihembuskan itu adalah provokasi adanya rencana merebut kursi Ketua Umum PDIP oleh Joko Widodo setelah tidak menjabat presiden. Mereka tahu bahwa Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo adalah penentu dan kekuatan utama di PDI Perjuangan yang harus dilemahkan. Caranya melalui relawan Ganjar Pranowo untuk membenturkan keduanya agar bertentangan sikap dalam mekanisme penentuan capres dan berbeda pandangan terhadap sosok siapa yang akan dicapreskan. Karena dari kader PDIP muncul dua nama kuat capres tahun 2024, yaitu Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Provokasi sekaligus adu domba dengan isu perebutan kursi Ketua Umum PDI Perjuangan oleh Joko Widodo. Sebenarnya sebuah provokasi dan upaya memecah belah yang sia-sia. Ibarat menjaring angin, saatnya nanti akan menuai badai. Mengapa demikian? PDIP Perjuangan memiliki aturan dan mekanisme sendiri dalam memilih dan penentuan ketua umum. Mekanisme ini bahkan sudah disepakati sampai ke tingkat akar serabut yang paling bawah. Seluruh kader dan anggota, bahkan sampai simpatisan PDI Perjuangan menyadari bahwa Megawati ini pemersatu dalam tubuh PDIP dan hingga kini masih tetap dalam satu garis komando. Seluruh kader dan anggota, bahkan sampai simpatisan mengakui bagaimana dalam situasi yang sulit dalam cengkeraman rezim otoriter Soeharto, Megawati Soekarno Putri mampu membangun PDI Perjuangan pengganti PDI-nya Suryadi, yang kala itu bersama Golkar dan P3 hanya menjadi boneka yang melanggengkan kekuasaan Soeharto. Inilah solidnya kader dan simpatisan PDIP. Mereka selalu berpegang teguh pada satu suara yang dipercayakan pada Megawati, termasuk Presiden Joko Widodo, yang kebetulan kader PDI Perjuangan. Oleh karena itulah, mengapa hingga sekarang Megawati Soekarno Putri masih terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan dalam setiap kongres partai. Dan adu domba membenturkan Joko Widodo dengan Megawati dikatakan upaya yang sia-sia dilakukan oleh provokator. Sekalipun melalui relawan Ganjar Pranowo, hanya saja perlu menjadikan kewaspadaan bagi internal PDIP bahwa relawan Ganjar Pranowo itu belum tentu juga simpatisan PDIP. Mereka hanya suka dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres tahun 2024, tetapi tidak menyukai PDIP. Bisa saja mereka sengaja dibentuk hanya untuk membuat gaduh dan mengacaukan solidnya partai, hingga ditemukan celah politik untuk menggagalkan pencalonan Ganjar Pranowo sendiri, atau setidaknya menemukan celah kelemahan untuk mengalahkan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2024. Perlu dicermati juga adanya partai-partai yang tidak mementingkan kemenangan Pilpres, asal bisa memiliki banyak kursi parlemen dan menguasai parlemen. Karena dengan menguasai parlemen berarti menguasai segala kebijakan yang dilakukan pemerintah, bahkan memungkinkan menguasai dan mempengaruhi arah haluan negara. Gelagat Demokrat dan PKS menunjukkan bahwa kedua partai ini sesungguhnya hanya mengincar bertambahnya kursi di parlemen.
terkesan masa bodoh terhadap siapa cawapres yang akan dipilih Anies. Mereka diam-diam menyadari kecilnya kemungkinan untuk memenangkan kontestasi Pilpres tahun 2024. Demokrat maupun PKS tidak memusingkan cawapres pilihan Anies, tentunya dengan deal-deal politik yang menguntungkan keduanya. Dukungan ke Ganjar menguat. Semakin didukungnya Ganjar Pranowo menjadi capres 2024 oleh berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah, membuktikan bahwa Ganjar Pranowo mendapat tempat di hati masyarakat karena memiliki rekam jejak yang baik. Rekam jejak natural yang memang terevaluasi dari tunjukannya kesungguhan bekerja selama ini. Bukan sekedar rekam jejak polesan dengan cara-cara lucu, tidak masuk akal dan murahan. Ganjar Pranowo bukan pemuja sertifikat penghargaan palsu, bukan pembangga dukungan bodong, bukan penyuka foto di tempat sampah agar dianggap sudah bekerja, bukan pengeruk lumpur sungai dengan tangan, apalagi pembuat 0%. Semakin dipercayanya Ganjar Pranowo untuk menjadi capres tahun 2024, semakin membuat partai-partai oposisi ketar-ketir dan harus ekstra bekerja keras mendongkrak setinggi-tingginya capres yang sudah terlanjur diusungnya, terutama partai yang terlalu kepedean kalau capres yang diusungnya atau ketua umumnya bakalan mampu meroket elektabilitasnya. Berbagai upaya untuk menjegal Ganjar Pranowo agar tidak dijagokan oleh Megawati merupakan wujud nyata rasa ketakutan dan ketar-ketir yang menghantui partai-partai oposisi. Bisa saja upaya membenturkan Joko Widodo dengan Megawati ini dilakukan oleh mengaku-ngaku relawan Ganjar Pranowo, padahal sesungguhnya mereka terbentuk untuk menjatuhkan dan mengacaukan PDI Perjuangan. Bedak bermuka onta yang mengaku-ngaku relawan Ganjar Pranowo ini rupanya salah memilih lawan. Belum tahu kalau Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri, juga kader-kader PDI Perjuangan itu, semakin dibentur-benturkan justru semakin keras membatu, dan berbalik menggilas bedak bermuka onta menjadi rempayek onta. Ngomong-ngomong, ada nggak ya rempayek onta? Shalom, salam dan rahayu. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Bams Wong Soekarto. Bagaimana menurut Anda?